Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andi Caesar atau Tadampali, dosen pada program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Video ini mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran berbobot 2 satuan kredit semester atau 2 SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini dirancang untuk membangun kemampuan mahasiswa dalam memahami konsumen, menganalisis pasar, merancang strategi, mengevaluasi pemasaran digital, serta menghasilkan mini marketing plan untuk persoalan pemasaran yang nyata. Mata kuliah Manajemen Pemasaran mendukung 2 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, CPL 1 menekankan jati diri lulusan Universitas Negeri Makassar yang berbudi pekerti, profesional, transformatif, dan berwawasan kewirausahaan untuk kemaslahatan dan keberlanjutan. CPL kedua, CPL 6, menekankan penguasaan konsep teoritis dan prinsip manajerial yang diterapkan secara bertanggung jawab, didukung soft kompetensi, serta menjunjung nilai budaya lokal dan nasional. Secara keseluruhan, mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, berfokus pada kemampuan menjelaskan konsep, prinsip, proses, dan etika pemasaran. Yang kedua, berfokus pada kemampuan menganalisis lingkungan, perilaku konsumen, data pasar, persaingan, dan peluang usaha. Yang ketiga, mengarahkan mahasiswa untuk merancang segmenting, targeting, positioning, value proposition, dan bauran pemasaran. Keempat, menekankan evaluasi komunikasi pemasaran, digital marketing, pengalaman pelanggan, etika, budaya, dan keberlanjutan. Yang kelima, diarahkan pada kemampuan menghasilkan dan mempertahankan mini marketing plan secara kolaboratif dan profesional. Pembelajaran yang ditampilkan merupakan pertemuan kedua dan secara khusus mendukung CPMK 1, sub CPMK yang menjadi sasaran adalah sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan, keinginan, permintaan, nilai pelanggan, kepuasan, pertukaran, orientasi pemasaran, serta perkembangan pemasaran. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan prinsip outcome-based education dengan pendekatan constructive engagement. Materi, aktivitas, dan asesmen disusun agar semuanya mengarah pada capaian yang sama. Delivery yang dilakukan melalui penjelasan interaktif adalah contoh produk yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Interaksi melalui pertanyaan pemantik, perbedaan merek, diskusi kasus, konsep mapping, dan presentasi singkat. Asesmen dilakukan melalui partisipasi, hasil diskusi, peta konsep, kuis formatif, dan tugas tindak lanjut. Dalam RPS, bobot penilaian mata kuliah terdiri dari aktivitas partisipatif sebanyak 10%, case method 20%, tugas formatif 15%, ujian tengah semester 20%, serta project based learning atau sebagai pengganti ujian akhir semester 30%. Pada pertemuan kedua ini, kuis konsep berbobot 5% digunakan untuk menilai ketercapaian sub CPMK 2. Salah satu sumber pembelajaran adalah buku pemasaran digital, teori dan implementasi, yang saya tulis bersama sejumlah akademisi. Buku tersebut digunakan untuk menghubungkan konsep nilai pelanggan dengan perkembangan pemasaran digital, media sosial, konten,
search engine optimization, analitik, etika, keamanan, dan privasi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai definisi, tetapi mampu membaca fenomena pasar, memahami alasan konsumen memilih suatu produk, dan merumuskan solusi pemasaran yang bernilai, etis, relevan dengan konteks UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran manajemen pemasaran pada materi konsep dasar dan orientasi pemasaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pagi. Mantap. Ini artinya kalian semua mengikuti pertemuan pertama, yaitu kontrak kuliah dan RPSOB, kemudian CPL, CPMK pada pertemuan sebelumnya. Oke? Karena kalian paham kalau saya bilang selamat sore, siang, ataupun apapun itu harus menjawab Pagi. baik. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan pada sore hari ini untuk bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita akan jalankan ini mendapat manfaat untuk di kemudian harinya. Doa dimulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan kedua hari ini kita akan belajar terkait dengan konsep dasar dan orientasi pemasaran. Nah, desain pembelajaran minggu kedua ini, fokus pertemuan ini adalah membangun fondasi konsep sebelum mahasiswa masuk kepada perilaku konsumen, STP, ada yang tahu STP? Segmenting, targeting, positioning. Ya, STP itu singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Dan proyek mini marketing plan. Jadi materi inti pada pertemuan kita hari ini yaitu orientasi pemasaran, konsep mapping, kuis formatif. Kemudian outputnya, apa outputnya? Peta, konsep, dan contoh penerapan pada suatu produk. Kemudian hari ini juga kita akan ada asesmen yaitu kuis dengan bobot 5% sesuai dengan RPS yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Kemudian capaian pertemuan kedua ini. Nah, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan orientasi dari pemasaran itu sendiri. Jadi ada kognitif yang memahami pemasaran dan dapat membedakan kebutuhan, keinginan, permintaan, nilai, kepuasan, dan pertukaran. Kemudian ada aplikatif, yaitu memberi contoh implementasi konsep pemasaran pada perusahaan berupa lahirnya suatu produk. Ya, baik. Ada yang baca di atas? Manajemen pemasaran tanda? Ada yang tahu apa itu pemasaran? Boleh, silakan. Pemasaran adalah komunikasi yang dilakukan oleh produsen ke konsumen untuk menyampaikan nilai suatu produk. Ada yang lain? Pemasaran adalah proses menawarkan produk atau jasa yang ingin kita jual. Ada lagi satu? Oke. Proses di mana manajemen pemasaran menawarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kalau melihat dari penjabaran kalian semua, pemasaran itu dianalogikan sebagai kegiatan atau proses di mana berfungsinya pemasaran ketika produk itu sudah ada. Padahal pemasaran itu berfungsi jauh sebelum produk itu ada. Karena ada 4 proses dari pemasaran. Yang pertama, analisis. Kemudian yang kedua, perencanaan. Dan yang ketiga, implementasi. Yang terakhir, kontrol. Nah, dari keempat tahapan ini, kalian harus paham bahwa produk diciptakan itu
harus bekerja mekanisme pemasaran di sebuah perusahaan untuk menganalisis sebuah produk sebelum diciptakan atau dipasarkan, oke? Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi pemasaran bukan sekedar menjual. Begitu produk ada, tugas dan fungsi pemasaran itu menjual produk ini kepada konsumen. Tidak, tapi jauh sebelumnya ada yang dikatakan proses yang pertama yaitu analisis. Apa yang dianalisis? Memahami sebuah pasar. Jadi kalau kita sebagai marketer, kita harus memahami sebuah pasar. Contoh kecil, di lingkungan ini banyak kita lihat baru berapa meter berjalan sudah ada warkop, sudah ada kafe. Tapi kalau kita lihat, tarik ke belakang, warkop kafe yang ada di Kota Makassar itu baru umur 1 tahun, 2 tahun sudah tutup. Kenapa? Karena mereka tidak melalui tahap yang namanya analisis. Mereka langsung melakukan perencanaan. Kenapa? Karena mindset mereka begini. Wih, sana warkop ramenya, sana kafe ramenya. Ada uangku, ayo kita bikin juga kafe. Kenapa kita tidak bikin? Pasti laku, karena di sebelah itu laku. Di sana itu rame. Ini uang yang kita daripada tinggal, mending kita manfaatkan membuat warkop menjadi pasif income untuk kita. Tapi dia lupa, dia tidak menganalisis. Dia buka kafe di wilayah mana, berapa jumlah penduduknya, berapa segmen market share yang ada di situ, sudah ada berapa kafe yang ada di sana, jumlah pendapatan masyarakat di sana bagaimana, daya belinya masyarakat di sekitar itu bagaimana, traffic orang lalu lalang di sekitar situ seperti apa. Itu yang tidak mereka analisis. Mereka juga tidak analisis apa? Kompetitornya. Di 5 meter, 10 meter ke depan sana ada kafe. Kita buka kafe di sini. Tapi karena kita tidak analisis kompetitor, kita tidak tahu apa produk terbaik yang mereka miliki, bagaimana bisa ramai, apakah kenyamanan yang ada di kafe itu memang lebih mengutamakan kenyamanan pengunjung atau hanya memang sekedar harganya yang murah. Tidak. Itulah mengapa di pemasaran proses pertama yang harus kita lakukan yaitu analisis. Nah, setelah merencanakan, kita mengimplementasikan itu ada istilah dari marketing itu ada 4P. Ya, kita implementasikan apa? Produknya, kemudian price-nya, harganya, bagaimana cara mempromosikan barang itu begitu sudah produk itu atau barang itu sudah ada. Selanjutnya kontrol atau evaluasi. Jadi kita akan mengukur hasil. Begitu produk kita sampai di pasar, apakah kita akan melepas produk kita tanpa mengevaluasi atau mengukur hasil atau keinginan konsumen terhadap produk kita? Tidak. Kita harus tahu begitu konsumen merasakan atau menikmati nilai dari suatu produk, bagaimana hasil reviewnya, bagaimana hasil, apakah itu menjawab keinginan kebutuhan mereka. Makanya itu harus ada fungsi kontrol, mengukur hasil. Nah, proses pemasaran suatu produk. Nah, ini ada 2 contoh bagaimana alur atau proses pemasaran dilakukan sebagaimana mestinya oleh sebuah perusahaan-perusahaan besar. Yang pertama ada teh dalam kemasan. Tahu kan kedua produk ini? Nah, yang ini apa namanya? Nah, yang satunya teh pucuk. Nah, kalau teh botol sosro itu melihat pada tahun 1940 menciptakan suatu produk yang namanya teh botol sosro dengan kemasan botol kaca. Oke? Nah, beberapa tahun kemudian di tahun 2011, PT Mayora melihat market share yang masih luas. Melihat kalau kami juga bikin produk teh, ini market share-nya masih luas. Tapi dia tidak langsung menciptakan suatu produk. Dia melakukan tahapan yang namanya
analisis. Dia menganalisis apa? Produk calon kompetitornya, yaitu teh botol sosro. Jadi tidak serta-merta sebuah perusahaan itu menciptakan atau memproduksi sebuah produk. Dia harus menganalisis terlebih dahulu. Apa yang dia analisis? Yang pertama, rasanya. Rasanya teh sosro bagaimana? Nah, coba tutup mata tak. Kemudian kita renungkan, resapi pada saat minum teh sosro. Rasanya seperti apa? Teh. Lebih dominan teh pekatnya yang tinggal di leher dibanding rasa manisnya. Kemasannya oke lah, sekarang itu hasil evaluasinya. Sudah ada kemasan dalam bentuk plastik. Tapi dulu dia kemasannya dalam bentuk kaca. Kemudian tekstur warnanya. Kalau tekstur warna, kalau kita lihat teh botol sosro itu lebih pekat. Karena memang itu makanya kalau kita minum lebih terasa tehnya di leher kita. Karena memang tekstur warnanya lebih banyak tehnya dibanding. Nah. Kemudian teh pucuk mencoba menganalisis produk teh sosro. Kemudian membuat perencanaan dan mengimplementasikan produknya. Apa kekurangan dari teh sosro? Dia coba memformulasikan sehingga menjadi produk teh pucuk. Yang pertama, kemasan. Mana ribet? Kemasan botol kaca atau botol plastik? Botol kaca. Makanya dia produksi dalam kemasan botol plastik. Dari segi rasa, mana lebih nyaman masuk di leher tak? Teh pucuk atau teh sosro? Teh pucuk. Rasa tehnya tidak tinggal di leher. Dominan manisnya dibanding tehnya. Karena memang kebiasaan orang Indonesia, pagi, siang, sore, ada tamu, apa yang disuguhkan? Teh. Memang suka orang Indonesia sama yang manis-manis deh. Kemudian motor. Nah, kita beralih ke motor. Dulu tahun 2000-an masih dihitung jari deh yang namanya motor matic. Rata-rata masih motor manual. Terus lahirlah motor matic yang beredar di Indonesia, tapi cc-nya kecil, motornya kecil, 110 cc yang kalian pakai itu Mio, terus apa lagi Scoopy dan lain-lain. Nah, Honda melakukan inovasi dengan melahirkan sebuah produk namanya Honda PCX. Kita tahu kan di Indonesia ini hanya 2 produsen motor terkenal yang ramai di pasaran, apa? Honda dan Yamaha. Begitu Honda meluncurkan produk motor yang namanya PCX, kira-kira Yamaha bikin apa? Apakah diam saja melihat kompetitornya membuat suatu inovasi motor matic besar dengan cc besar, tampilannya yang lebih elegan? Apakah Yamaha harus diam? Tidak. Dia harus menjawab tantangan dari kompetitornya dengan menciptakan sebuah produk yang namanya NMAX. NMAX lahir dari sebuah tantangan kompetitor yang harus melalui proses yang namanya analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol. Paham sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Baik, silahkan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tadi, bahwa ada analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol, dan dalam hal ini ada evaluasi. Saya masih bingung Pak, di antara kedua produk ini, hal apa yang bisa kita evaluasi? Nah, baik. Coba kita lihat pada produk teh tadi. Seperti yang saya bilang tadi, begitu teh pucuk melahirkan produk yang namanya dengan kemasan plastik, apakah teh botol diam saja dengan tetap mempertahankan kemasan botol kaca itu? Tidak. Mereka mengevaluasi produk bahwa memang masyarakat suka produk yang plastik simple. Mau jatuh, tidak pecah. Kalau kaca de sementara pegang jatuh pecah, tidak jadi lagi minum kodong itu orang. Jadi memang ada evaluasi di dalam pemasaran. Satunya lagi, NMAX. Ketika NMAX lahir sudah sampai di pasaran Indonesia,
Apakah Yamaha diam dengan melihat apa keinginan pasar? Tidak. Masyarakat Indonesia suka sekali nih motor. Tapi harganya terlalu mahal. 20-an, 28, 29 atau 30-an juta ini NMAX. Banyak masyarakat Indonesia mau dengan motor NMAX, tapi uangnya tidak cukup. Kira-kira Yamaha bikin apa? Mendiamkan hal itu atau tidak? Tidak. Mereka menganalisis lagi, kira-kira karena keinginannya konsumen pasar di Indonesia ingin memiliki motor dengan bodi besar, matic, tapi uangnya tidak sampai dengan harga jual motor NMAX, mereka membuat perencanaan. Kirim ke orang produksi, bisa enggak bikin harga motor yang lebih rendah sedikit harganya, tapi bodinya kurang lebih sama. Akhirnya muncullah yang namanya motor Yamaha Lexi. Itu hasil evaluasi apa yang ada di pasar. Saya kira paham ya. Jadi proses pemasaran itu ada 4 tahapan. Yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, dan yang terakhir, nah, dalam pemasaran atau marketing itu ada namanya orientasi. Nah, sebuah perusahaan itu memiliki orientasi tertentu tergantung dengan apa yang ingin dicapai. Ada orientasi produksi. Jadi dia mengutamakan bagaimana menciptakan produksi seefisien mungkin dengan adanya ketersediaan mencakup jangkauan di mana-mana di segala segmen pasar. Kemudian ada orientasi produk. Dia mengutamakan produknya itu harus mutunya baik dan memiliki fitur yang futuristik, lebih terdepan dibanding produk lain. Kemudian ada orientasi penjualan. Intinya produk ini harus laku, harus terjual di pasar. Jadi apa yang dia lakukan? Mengutamakan promosi dan dorongan daya beli. Kemudian ada yang namanya orientasi pemasaran. Dia berbasiskan oleh kebutuhan pelanggan. Jadi kalau kita berbicara pemasaran, harus berbicara kebutuhan apa yang ingin kita jawab oleh pelanggan. Oke? Kemudian yang terakhir, societal. Nah, nilai, etika, dan keberlanjutan. 6.0 yang itu pertama tradisional ke digital. Bagaimana konsep pemasaran itu yang konvensional melalui ke digital. Ini memang sebuah paradoks. Kenapa? Karena di era digital kemarin, pada saat pertama awal muncul, itu semuanya itu mencoba mengimplementasikan bagaimana sebuah produk itu dapat dipromosikan dan dapat dijual melalui era memakai instrumen digital, ya. Kita lihat contoh pasar yang laku di Makassar, Pasar Terong, Karebosi Link, Karebosi. Itu memang pada saat era 4.0 itu semua orang mengedepankan yang namanya pembelian secara online. Tidak lagi harus datang ke tempatnya untuk membeli suatu produk. Kemudian 5.0 yaitu mengutamakan teknologi for humanity, di mana penggunaan teknologi itu digunakan untuk bagaimana mengumpulkan data, menggunakan AI, terus automisasi dan personalisasi untuk kegunaan analisis pada proses pemasaran. Kemudian yang keenam yaitu immersive experience. Jadi sekarang ini produsen mulai sadar bahwa tidak serta-merta di era digital ini kita mengutamakan yang namanya digitalisasi. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Dia butuh sentuhan antara manusia dan manusia. Jadi harus memberi pengalaman ruang fisik, live, langsung direct, memberikan penjelasan tentang produknya apa, karena ada sentuhan antara manusia dan manusia, dengan digital yang menyatu. Oke? Selanjutnya, Dek. Nah, ada tugas untuk kalian. Tugas ini adalah tugas kelompok, yaitu case method, di mana kalian coba menganalisis atau riset kecil-kecilan lah nih, terkait sebuah UMKM kuliner aktif yang ada Instagramnya, yang aktif di Instagram. Kemudian konten sudah rutin, sering membuat konten untuk mempromosikan produknya.
tetapi pesanannya masih begitu-begitu saja atau jualannya masih begitu-begitu saja. Nah, apa yang kalian akan lihat yaitu analisis needs-nya, demand, kemudian wants, dan value. Nah, aktivitas kelompok kalian itu akan seperti ini, bikin konsep map-nya, kemudian buat peta konsep satu halaman untuk menjelaskan hubungan antara konsep dasar pemasaran yang tadi telah dijabarkan. Oke, tugasnya akan dikumpulkan di LMS atau kalau kita Universitas Negeri Makassar menggunakan nama aplikasi Syam Oke. Kelompoknya itu minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mendengar presentasi dari tiap kelompok, durasinya mungkin 5 menit maksimal ya setiap kelompok untuk mempresentasikan tugas kelompok ini. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, ada kuis. Saya harap kalian memegang smartphone-nya semua. Coba scan barcode yang ada di atas. Oke. Sudah scan semua? Sudah masuk? Oke, sudah masuk semua ya? Oke, baik. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, ayo. Waktunya sedikit lagi. Oke, selesai. Kita lihat siapa yang menang hari ini. Yang mana namanya Nadia? Ada hadiah untuk kalian ya. Karena Nadia orangnya manis, saya kasih coklat hari ini ya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita akan review sedikit. Jadi tugas mandiri tadi per kelompok ya. Terus ada kuis tadi. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya ada minggu ketiga yaitu kita akan mempelajari sama-sama terkait dengan perilaku konsumen dan konsumen digital. Sebelum kita akhiri, ada yang bisa memberi kesimpulan terkait materi hari ini? Silakan. Baik, jadi yang dapat saya simpulkan dari materi yang tadi, pemasaran itu pada dasarnya berawal dari pemahaman kita terhadap perilaku dan kebutuhan konsumen, yang dimana nilai yang kita berikan jadi kunci utama untuk membangun kepuasan dan relasi jangka panjang, yang kemudian diperluas oleh pemasaran digital agar jangkauannya itu lebih luas, karena pada akhirnya belajar pemasaran itu bukan sekedar menghafal teori, tapi bagaimana kita bisa mengasah kepekaan untuk melihat peluang pasar. Baik, terima kasih. Saya kira kesimpulan dari teman kalian itu tadi sangat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk mereka. Sekian, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa semua on time datang dengan diawali bangun pagi dan senyuman indah. Oke? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.